Hai semua, kembali bersama saya Sri Wahyuni Jember. Kali ini saya buat roti canai atau roti Maryam anti gagal. Garansi gak jadi uang kembali. Kembali kemana? Ya kembali ke YouTube lah. Coba lihat baik-baik teman-teman. Coba lihat baik-baik, roti Maryam ini sangat-sangat berlapis dan rasanya tentu enak banget dong. Oke, baik teman-teman ya. Di sini saya mau sedikit curhat sekaligus sharing ya. Saya buat roti Maryam ini try and error lebih dari 25 kali. Bayangkan guys, lebih dari 25 kali. Resep dari semua YouTuber senior udah saya coba. Dari Cookpad pun juga sudah. Dari grup FB masakan juga sudah. Dan hasilnya nol. Bahkan ada dari salah satu YouTuber senior ngajarkan diiris-iris pakai pisau guys. Bukannya berlapis-lapis, melainkan beriris-iris. Mirip kue tiaw. Oke, kita itu maunya berlapis-lapis kan, bukannya beriris-iris. Oke, ternyata kesuksesan membuat roti Maryam bukan dari resepnya guys, bukan dari resepnya, tapi dari cara, tips, and triknya. Kalau kalian ikutin cara saya, dijamin 1000% pasti berlapis-lapis. Seperti yang dijual di frozen food atau di gerai-gerai makanan penjual roti Maryam. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama masukkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Lalu masukkan 1 buah kuning telur. Kocok hingga gula larut. Setelah larut, masukkan 14 sendok makan tepung terigu pro sedang. Saya pakai merek segitiga ya guys. Lalu beri 2 sendok makan susu bubuk. Kalau pakai susu UHT, gak usah pakai susu bubuk ya. Lalu beri air sedikit demi sedikit. Saya di sini siapkan 100 ml air ya guys. Lalu uleni hingga setengah kalis. Masukkan sedikit-sedikit ya. Lalu uleni hingga setengah kalis. Kemudian setelah setengah kalis, kita uleni dulu ya hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, masukkan 1 sendok makan margarin. Kalau bisa pakai merek yang bagus ya. Nah, kita uleni hingga kalis. Ini sudah mulai kalis. Setelah kalis, kita bagi menjadi beberapa bagian. Caranya baginya ya kita potong, kita bulatkan dulu, potong jadi 2, lalu setelahnya potong lagi jadi beberapa bagian, terserah. Kalau saya mau jadi 6 aja. Ini ukurannya gede loh. Nah, kita bulatkan. Lalu dironding satu persatu. Maaf ya guys, ini adalah resep rahasia. Jadi
saya minta imbalan dong dari kalian. Imbalannya apa? Imbalannya view. Kalian nonton ya sampai bosen-bosen kalian. Nggak saya banyak skipnya ini sekarang. Jadi ini asli cuman saya percepat. Nggak ada yang saya skip. Sedikit sih ada tapi nggak banyak. Biar kalian nontonnya itu panjang dan lama. Oke, kemudian siapkan wadah. Lalu ini proses ini penting loh guys. Wadah itu kalian kasih minyak tepi-tepinya karena nanti itu bisa saling lengket, bisa lengket ke wadahnya itu adonannya. Kalau udah dioles gitu enggak. Nah, kemudian rendam dengan minyak. Ini direndam selama semalaman. Keesokan paginya saatnya kita eksekusi kembali. Oke, siapkan kurang lebih 100 gram butter atau margarin. Nah, kita ambil adonan, kemudian kita tekan-tekan, kita bulatkan dan kita tekan-tekan setipis mungkin ya guys. Kalau kalian cuman ngerendamnya berapa jam, itu nggak bisa setipis ini guys. Kalau ngerendamnya sebentar itu, adonan itu keras. Jadi susah kita mau neken-neken tuh jadi agak keras gitu ya. Gimana ya kalau keras ya? Jadi dia nggak bisa melebar selebar-lebar yang kita inginkan. Dan sering sobek-sobek gitu. Nah, ini juga rahasia kedua selain rendaman adalah mentega yang banyak. Kalau kalian nggak pakai mentega atau margarin banyak, gantilah sama yang namanya minyak. Paling tidak 2 sendok makan minyak. Karena lapisan-lapisan itu terbentuk dari minyak yang mengembang saat dipanaskan guys. Jadi kalau memang darurat gitu ya, nggak punya margarin banyak, ya sudah pakai minyak, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tarik-tarik ya. Kita tarik-tarik. Ini tariknya elastis banget ini guys. Kalau rendamannya kurang, kita tarik gitu bisa pedot, bisa patah gitu ya. Lalu kita konde ya. Lakukan pada semua adonan. Oke, kita lakukan pada semua adonan. Jadi mudah gitu ya kalau kita ngerendamnya itu lama, apalagi sampai semalaman. Itu mudah sekali, kita nipiskan tuh mudah. Coba kalau cuma 3 jam, 2 jam. Susah untuk bisa jadi tipis kayak gini nih, susah. Sobek itu adonannya. Terus ini menteganya nih. Ini penting ini. Kalau kita cuma ngasih ya sedikit, apalagi mentega dicairkan terus cuma dikasih 1 sendok, waduh, sobek beneran. Terus nggak bisa itu ngembang, nggak bisa berlapis-lapis akhirnya itu. Nah, kita gulung. Lalu setelah digulung, ditarik pelan-pelan. Itu ditarik sambil digoyang-goyang gitu, dia akan semakin memanjang sendiri. Nah, kalau rendamannya kurang, patah ini guys. Berapa kali saya nyoba ini, tapi saya terus semangat, nggak putus asa saya. Gagal coba lagi, sampai suami saya itu ngomel, suruh buat yang lain, ngapain sih buat yang susah dibuat. Tapi saya tuh niat banget ya, saya harus bisa buat ini. Ya alhamdulillah akhirnya menemukan resep yang bisa lah untuk saya buat. Akhirnya berhasil ini. Konten kali ini saya nggak kayak biasanya ya guys, saya kayak ngobrol biasa.
Kalau yang bosen boleh skip lah, gak apa-apa, di skip. Gak apa-apa guys. Saya ini setiap konten saya itu cuman paling panjang 4-5 menit, ada yang cuman 2 menit, 3 menit. Itu mencapai 4000 itu entahlah tahun berapa itu bisa mencapai 4000 jam tayang. Dan ini kayaknya akan jadi konten saya terpanjang ini guys. Yang mau nonton sampai di detik ini, di 11 menit ini, waduh, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Kalau yang udah nggak tahan dengerin suara saya terus keluar dari channel, ya nggak apa-apa lah, soalnya emang membosankan. Saya kalau nonton YouTube terus panjang-panjang banget tuh juga bosen, apalagi sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan banyak, nonton sampai berjam-jam nggak bisa. Saya maksimal itu ya 4 menit, 5 menit, 10 menit itu udah maksimal guys. Oke, ini yang ketiga. Di videonya ada yang agak blur hilang, nggak tahu kenapa bisa gini ya. Sisa minyak bekas rendaman itu bisa untuk masak ya guys, nggak perlu dibuang. Kemudian masukkan kembali ke wadahnya dan istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam siap kita panggang. Lalu bentuk adonan pakai tangan, kita tipiskan, lalu kita panggang. Nggak usah pakai minyak lagi karena ini sudah banyak mengandung minyak. Nah, oh ya, ini panggangan yang kedua guys. Panggangan yang pertama lupa kerekam. Jadi ini sudah panggangan yang kedua. Nah, kita panggang. Lalu kita balik. Apinya kecil aja ya guys, agar uap margarin nggak hilang. Saya tutup adonannya, roti Mariamnya ini saya tutup. Nah, ini bisa dibalik. Ciri-ciri bahwa roti Mariam kita itu berhasil dan bakalan berlapis-lapis itu adalah saat kita panggang dia itu mengembang, jadi lebih gendut gitu, mengembang. Tapi kalau nggak berhasil, biasanya tuh dia tetap bantet, nggak mengembang. Di sini bisa kita lihat ya guys, adonannya itu mulai mengembang. Nah, kelihatan kan? Tuh adonannya itu lebih tinggi dan lebih gendut tentunya ya. Nah, ini dibolak-balik terus ya guys.
ini sudah matang, siap untuk disajikan. Saya sajikan roti Mariam ini biasanya dengan keju dan meses serta susu. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Nantikan video saya selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.